Nah kita kan udah lama nih nggak ketemu Iya. berapa tahun lah ya. Ya walaupun ketemu kan ketemu sekedar ketemu gitu. Maksud gue selama kita nggak ketemu lu ngapain aja sih kok bisa kebawa sampai pada kegiatan yang Iya. begitu serius gitu. Ya pertama ya sebelum terlibat di NCMS ya sebetulnya kita udah punya pengalaman ini ya. Pernah ada beberapa lembaga yang pernah kita masukin dulu pernah dulu pernah kalau kuliah itu dulu di UIN Jakarta, kemudian selesai dari situ gue masuk ke STF Dirgantara di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Ya ketemulah teman-teman lama segala macam, ngasah. Habis itu ada sempat kuliah lagi nggak? Belum sempat kuliah lagi. Terus kemudian diminta untuk ikut menggawangi tadi NCMS. Nah, memang tugasnya adalah menjadi nggak mudah karena pertama menyederhanakan pikiran Cak Nur tadi. Yang kedua memang ya pertarungannya sekarang benar-benar di era digital, di dunia digital, di media sosial. Nah makanya yang kita lakukan itu, misalnya, ini salah satu contoh aja misalnya, gimana caranya kita bisa nyentuh ke mereka. Kita bikin konten-konten kayak gini, kita bikin konten dialog kayak gini, atau bikin podcast yang, tapi yang sifatnya yang awal-awal tuh yang cuma suara gitu kan. Kita terjemah Cak Nur gitu ngomong soal soal Islam Indonesia seperti apa. Lalu kemudian kita bikin yang lain juga, pembicara lain juga kita undang untuk bicara, atau kita cut pembicara mereka untuk disebarkan ke dunia maya gitu kan, ke Twitter, ke Facebook, ke IG segala macam. Nah itu aja yang kita kerjain. Memang jadi tuntutannya jadi lebih harus lebih dalam ngerjainnya. Itu yang waktu lu ke Jepang tuh ngapain itu? Nah waktu ke Jepang Program itu sebetulnya itu bagian dari NCMS. Jadi gue berangkat atas nama NCMS dari kedutaan Jepang ya untuk Indonesia. Terus mereka ngundang, mereka perlu anak-anak muda Muslim itu datang ke sana untuk pertukaran budaya gitu. Pertukaran budaya, kita belajar juga di sana tentang perdamaian. Terus mereka juga belajar dari kita tentang Islam Indonesia seperti apa. Saling tukar pengalaman soal bagaimana mengelola keragaman lah kira-kira. Orang-orang tuh sebetulnya kagum sama Indonesia, Mam. Kenapa? Karena kita dengan tingkat diversitas yang begitu besar, maksudnya keragaman yang begitu tinggi, tapi kita tuh masih berjalan sebagai Indonesia tuh tetap aman lah kira-kira. Kita tetap majemuk, orang-orang juga tetap menerima. Nah itu juga yang bagian yang kita kembangkan sebetulnya. Jadi saya tuh optimis lah bahwa Indonesia tuh bisa dibilang Indonesianya Islamnya itu Islam moderat. Kenapa begitu? Karena ukurannya adalah dua organisasi besar yang ada di Indonesia itu masih sangat moderat gitu, sangat moderat. Jadi ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, yang itu suaranya suara positif semua. Jadi mengampanyakan Islam yang ramah begitu. Itu harapan itu indikatornya adalah yang moderatisme Islam itu kan indikatornya ada misalnya wawasan tentang kebangsaan. Kita kan Indonesia masih begitu. Terus apresiasi terhadap lokalitas, terhadap budaya lokal itu kan kita masih aman gitu. Terus ekspresi kebebasan juga kan kita dijamin sebetulnya. Nah kalau ukurannya seperti ini kan kita masih sebagai bangsa itu masih oke. Nah makanya itu yang tadi nyambung yang Jepang tadi. Jadi orang tuh kagum sama kita. Mereka belajar sama kita, mereka tanya sama kita. Sendiri apa yang bisa diambil dari Jepang? Kalau dari Jepang tuh sebetulnya yang paling tinggi, yang paling bisa kita ambil ya sebagai pelajaran penting itu soal disiplin. Mereka tuh percaya sama sistem. Jadi mereka ini ada lampu merah di depan. Ada orang nggak ada orang, itu mereka tetap berhenti kalau posisinya lampunya merah. Nah itu gue alamin waktu kita numpang diajak sama orang ke satu daerah di Sandankyo itu di daerah pegunungan. Kita kan live in di sana. Kita supaya lebih kenal masyarakat lokal. Berapa lama? Live in di sana sih nggak lama, cuman 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Terus 2 hari supaya kenal orang-orang lokal di situ, masyarakat lokal seperti apa, interaksinya seperti apa. Nah kita numpang mobil sedan lah kira-kira, mobil sedan. Itu jalanan sepi, Mam. Tiba-tiba ibu yang bawa mobil kita itu berhenti. Ada lampu merah. Bukan ada lampu merah, ada persimpangan jalan. Jadi ada perempatan lah kira-kira gitu ya. Tanpa lampu merah berarti. Tanpa lampu merah. Mereka berhenti. Si ibu ini berhenti. Terus kita nggak nanya, dia berhenti.
setelah sampai rumah kita tanya, ibu tadi kenapa berhenti? Oh, iya, saya khawatir nanti ada orang lewat. Nah, jadi kesadaran lalu lintasnya tuh berjalan meskipun nggak ada, padahal nggak ada orang yang lewat, nggak ada kendaraan lain yang lewat, juga, ya. Nah, nggak ada rambu-rambu juga. Kalau di kita kan lampu udah merah kan bilang masih belum merah kali katanya. Jadi terobos aja kan. Jadi itu bedanya ya. Itu Ya, beda. kita dengan Itu yang Jepang, penting kita bawa. Yang penting kita bawa dari Jepang. Jadi kedisiplinan gitu kan. Mereka work hour ya, maksudnya kalau masuk kerja jam sekian ya harus jam sekian. Ininya. Terus engagement sama kebangsaannya itu kuat sekali. Jadi cerita misalnya tentang salah satu tower di Jepang itu kan ada itu semacam momen kebangkitan mereka pasca setelah bom atom. Setelah bom atom untuk membangkitkan kepercayaan orang-orang Jepang tuh apa? Ya bikin itu menara itu. Menara dalam keadaan krisis mereka bikin menara Pengingat sebagai pengingat, tetapi selain itu mereka cuma ngirim pesan bahwa kita bisa bikin menara yang mahal, yang rumit. Itu artinya apa? Kita baik-baik aja gitu. Jadi pesan ke warganya tuh kayak gitu, walaupun pemerintahnya tuh memang babak belur waktu itu, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, tapi cara dia membangkitkan emosi masyarakatnya, kepercayaan masyarakat itu oke, itu bagus. Nah kita bisa belajar dari Jepang sebetulnya untuk bagian itunya. Nah guys, ini gue cerita gini ya, Bang Oji gimana berangkat ke Jepang, punya pengalaman ke Jepang itu buat apa? Buat ngasih tahu bahwa kalau kita berada pada rel yang ajak gitu, yang lurus kan. Saya tahu teman nama Bang Oji dari dulu juga dia ada di forum studi, kemudian kegiatannya juga nggak jauh-jauh dari lingkungan pemikiran gitu ya. Ya kemudian ketika itu terus digeluti, terus didalami gitu ya, ada hasilnya gitu, ada buahnya. Saya kira bisa berangkat ke Jepang gitu kan, mungkin kan ada yang biayain juga kan. Itu adalah buah dari semua konsistensi dari Bang Oji kan. Jadi ya saya kira ini sudah umum lah, kalau kita konsisten pada satu bidang tertentu, suatu saat kita akan memetik buahnya. Barangkali ini juga pelajaran juga buat teman-teman ya yang sekarang masih kuliah atau masih sekolah. Jadi konsistensi itu penting gitu. Apa yang kita ingin dalami, ingin geluti ya kerjakan gitu lah sampai membuahkan hasil gitu. Nah, Bang Oji sendiri kan alasannya apa sih sampai sekarang nih masih tetap bergelut di kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pemikiran? Iya, sederhananya sih gini ya sebetulnya. Ini pendeknya dari anak sebetulnya, dari anak gue sendiri kan bener pengennya kita kan nggak ngebayangin ini situasi sekarang kan orang chaos, orang tuh kayaknya gampang mencaci maki orang lain di ruang publik, di media sosial. Terus kemudian kok orang mudah terprovokasi gitu kan, gampang banget. Kita di Instagram, lihat video di YouTube, tiba-tiba kita marah segala macam. Padahal kita nggak ngerti konteksnya. Iya, kita nggak ngerti konteksnya apa, problemnya apa segala macam. Nah, berangkat dari situ gue mikir, anak gue nanti gimana situasinya gitu kan. Nah, lalu kalau kita nggak melakukan apa-apa, ini gimana kehidupan mereka nanti? Kalau sekarang aja kita udah kayak gini, artinya kan kalau begini terus kan bisa lebih buruk ke depan. Nah gue ngebayangin kenapa bekerja di sisi ini tetap terus cerita-cerita tentang teladan Nabi yang baik, terus kemudian campaign soal Islam yang ramah tadi, yang toleran. Kenapa kita penting sih mengerti orang lain? Kenapa kita penting belajar agama tuh secara mendalam dengan guru yang benar? Nah, artinya kalau itu kita jalanin, kita kita betulin, istilahnya dari awal kita kawal gitu, minimal kehidupan anak gua tuh nggak parah lah gitu, istilahnya dia berhadapan atau dia pada satu masa yang ya oke gitu, masih dia bisa kendalikan, dia masih bisa berhadapan dengan itu, karena paling nggak kita nyiapin dari sini. Jadi dalam kata lain ini sebenarnya jalan dakwah ya. Iya, jalan dakwah itu kan pasti. bukan hanya di mimbar, iya betul. Ini kan jadi bagian dari dakwah. Iya, persis. Anak-anak kita, untuk anak orang lain juga gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang kita suka menyepelekan ini juga. Kita kalau sama anak sendiri kadang ketat gitu. Iya. Tapi sama anak orang lain cuek.
Padahal kita nggak tahu anak kita juga bergaul sama anak orang lain. Betul. Kalau kita cuek sama anak orang lain, anak kita terpengaruh orang lain ya sama juga hancur kan. Makanya mungkin apa yang dilakukan Bang Oji ini dengan NCMS-nya ini kan mendidik anak bangsa semuanya. Iya. Jadi persis yang tadi saya bilang, saya berkali-kali bilang bahwa pertarungannya memang betul-betul di dunia digital tadi itu. Lalu kemudian selain itu masuk ke masjid-masjid sebetulnya, masuk ke masjid. Sudah masuk program. Iya, jadi ya pertama kita masuknya lewat anak-anak mubalik ini. Jadi kita sasar betul kalian tuh masuk ke mimbar-mimbar masjid, jadi mubalik di sana atau jadi penceramah di sana. Artinya paling enggak kita masih ada harapan lah kalau ada anak-anak ini nyebar. Ada ini enggak sih, kesulitan enggak sih membawa nama besar Cak Nur itu ke masyarakat umum gitu? Kan kita tahu ya dulu kan Cak Nur sempat pemikirannya dianggap kontroversial macam-macam lah. Sebetulnya kesulitan itu bisa diatasi, Mam. Ketika kita menjelaskan posisi pikiran Cak Nur. Nah, problem itu kan menjadi masalah besar ketika mereka nggak kenal. Gue sering ketemu sama orang, bahkan di UIN sendiri pernah ketemu sama dosen di UIN itu masih menganggap Cak Nur itu sosok yang katakanlah dalam arti itu sekuler. Gitu kan, sekuler artinya sekulernya itu lebih peyoratif gitu loh, buruk ininya kan, asosiasinya buruk atau liberal tapi dalam konteks buruk. Padahal yang dikampanyekan adalah Islam yang madani, Islam yang beradab sebetulnya. Artinya kalau kita jelasin sama dia, ini loh posisi pikiran Cak Nur, sanggahannya kalau Anda bicara soal soal dalil agamanya, ya ini ada dalil Al-Qur'annya dan dalil hadisnya, itu yang dibicarakan sama Cak Nur. Jadi Cak Nur itu sepanjang dia menulis itu kita cek aja, selalu ada dalil-dalilnya kalau dalam bahasa agama, selalu ada sandaran Al-Qur'an dan hadis. Jadi nggak pernah lepas dari itu. Kalau kita bicara posisi pemikiran, jadi ketika orang melabeli dia sebagai A, sebagai B, itu saya tuh curiga dia nih nggak ngerti, nggak kenal. Jadi masalah itu ada, tadi yang lu bilang tuh ada masalahnya, tetapi itu bisa diatasin ketika kita jelasin pengenalan dulu pengenalan Cak Nur, pikiran seperti apa, kita jelasin betul. Karena ini yang menarik, ada dalam satu pelatihan mubalik muda itu yang tadi, ini ada satu peserta, ini kan kita rekrut terbuka aja, Mam. Siapa aja bisa ikut, mau orang dari organisasi apa aja bisa ikut. Nah, ada satu masa, saya lupa itu di pelatihan nomor berapa gitu, yang keberapa, dia ikut. Backgroundnya tuh memang bukan dari organisasi yang sama, jadi bukan orang yang memang campaign untuk Islam yang toleran segala macam, enggak, memang orangnya keras segala macam. Lalu kemudian setelah dia ikut pelatihan itu berubah, artinya sepanjang dia mengikuti pelatihan, dikenalkan pikiran-pikiran Cak Nur, Gus Dur, Syafi'i Ma'arif, Muslim Abdul Rahman, Harun Nasution, itu bisa gitu loh. Artinya orang tuh bisa mengenal secara baik, jadi tinggal bagaimana kita menyampaikannya aja. Jadi dari situ gue berpikir bahwa orang tuh bisa berubah kalau dia mau belajar, kalau dia mau mendengar. Jadi yang paling masalah di kita ini kan kita nggak mau dengerin orang lain. Kita udah bener duluan lah maunya. Iya, ya kita di medsos itu kan kita berdebat bukan nyari kebenaran, kita mencari pembenaran masing-masing. Jadi lu udah ngerasa benar dengan diri lu, ya udah track ini. Jadi ketika ada argumen yang menyanggah pun nggak peduli, dianggapnya itu salah aja udah gitu. Nah sekarang ada nggak sih program yang Bang Oji lagi bikin nih sama teman-teman di NCMS yang mungkin jadi nanti ke depan tuh akan jadi jadi mercusuar lah bagi pemikiran-pemikiran Cak Nur tuh. Yang mau kita garap itu sebetulnya halakoh guru-guru agama sebetulnya. Nah, itu yang belum kesampaian karena kita membayangkan itu halakoh itu offline gitu kan, dalam satu ruangan gitu. Iya. Nah, kita rencanakan itu sebelum tahun lalu, tiba-tiba ada pandemi gitu kan. Ya, kita merasa belum percaya diri kita bikin acara itu. Karena hasilnya tentu akan beda ketika kita bikin secara virtual. Nah, kita pengen hasil maksimal. Oke, nanti kita buat. Jadi halakoh guru-guru agama. Itu yang kedua. Yang penting juga kita jalani itu yang ini, pelatihan mubalik itu masih tetap jalan. Kita mau jalanin. Yang ketiga itu sebetulnya bagaimana mengenalkan Cak Nur itu ke publik lebih luas lagi, ke luar negeri. Lebih luas ya. Nah, ke luar negeri terutama, karena pertanyaannya ada nggak buku Cak Nur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab? Itu belum ada ya. Belum banyak ya.
Nah, makanya Indonesia kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sudah selesai itu. Diterjemahkan oleh Prof. Muhammad Ali di Riverside, California. Nah, itu beliau yang terjemahkan. Lalu kemudian kita juga menerjemahkan buku kanonnya Islam Doktrin Peradaban yang diterjemahkan oleh Profesor Mulyadi Kartanegara. Ini udah selesai. Tinggal tahap editing ya, tinggal tahap penyelarasan segala macam. Nah, maksudnya supaya ini bisa dibaca luas oleh publik lebih para peneliti di luar negeri yang ingin mendalami pikiran-pikiran Cak Nur. Nah, ini yang belum kita ada sih karya-karya Cak Nur yang misalnya True Faces of Islam itu kan ada yang bahasa Inggris juga. Ada juga ceramah-ceramah yang dikumpulkan dalam bahasa Inggris. Tapi maksud saya ini ada buku yang memang menjadi rujukan banyak orang. Islam Doktrin Peradaban, Islam Indonesia kita ini kan harus lebih update ya, harus dikembangkan. Nah, bro, untuk mengembangkan program-program itu kan butuh dana yang lumayan kan. Nah, selama ini terbuka nggak misalnya ada orang-orang yang mungkin suka dengan pemikiran Cak Nur kemudian dia punya ini atau gimana? Secara keseluruhan sih sebetulnya fundraising itu lebih ke kolega Cak Nur, murid-murid Cak Nur yang jadi simpati simpati terhadap pikiran-pikiran Cak Nur dan simpati bagaimana caranya pikiran ini dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, kerjasama model dengan lembaga donor itu belum dijalankan, tapi memang lebih bersumber pada yaitu tadi. Tapi kedepannya apakah terbuka untuk itu atau memang karena ini menyangkut mungkin pengen lebih ke? Saya kira iya. Kalau soal kerjasama sih sebetulnya kalau NCMS itu sejauh itu berada di visi yang sama, rel yang sama itu kita jalan. Ya, kita bisa bekerja sama karena soal kerjasama ini sebenarnya kita dengan teman-teman di Surabaya itu ada namanya Yayasan Indonesia Barokah, YISB. Ini yayasan yang bergerak di anak-anak sekolah, membantu anak-anak sekolah yang tarafnya middle ke bawah lah ya, menengah ke bawah. Nah itu mereka bantu, mulai dari gizinya dibantu, mulai dari misalnya pakaiannya, sepatunya dibantu sama mereka. Nah itu kita kerjasama bareng. NCMS bareng sama mereka. Nah, NCMS masuk ke dalam sisi pemikirannya, mereka masukin di fisiknya. Nah, itu jalan, itu udah harusnya setiap tahun bulan Juli kita jalan sama mereka. Cuma ini karena kendala ini ya. Ya inilah. Kendala pandemi ya. Kita bikin di sana, menariknya kalau di sana tuh kita bikin itu kajian sama mereka, terus ketemu dengan banyak orang, organisasi, usaha segala macam itu kita ketemu sama mereka. Nah itu lebih gampang masukinnya. Jadi gimana caranya misalnya di satu organisasi A misalnya, itu mereka ini kan guru semua, Mam. Yang pesertanya ini guru semua. Yang YISB ini kebanyakan guru. Mereka mengelola guru. Nah, guru-guru ini kan jadi garda terdepan dalam mengajarkan mental, karakter segala macam. Nah, kita masukin itu ke mereka. Ada nggak pengalaman ketika berhadapan dengan sasaran dakwah lah ya dalam tanda kutip itu, yang kemudian dia menentang resisten gitu, resisten dengan pemikiran Cak Nur? Pernah dulu di Serang di Untirta ya kalau nggak salah itu di Universitas Tirtayasa itu kita bikin satu kegiatan namanya Nur Khalis Majid Memorial Lecture. Nah, itu dalam rangka memang mengenang pikiran Cak Nur, itu dibikin di beberapa kampus. Nah kita waktu itu tiba di Serang di Untirta itu, kita bikin waktu itu narasumbernya saya lupa, mungkin kalau nggak salah itu Pak Zainun Kamal, Profesor Zainun Kamal dengan almarhum Nanang Tahqiq kalau nggak salah itu. Nanang Tahqiq. Nah itu kita waktu dialog berlangsung itu banyak teman-teman dari HTI itu banyak. Itu HTI ngumpul mereka di satu ruangan dan memang dia sengaja untuk datang ke ruangan untuk meramaikan acara itu. Dalam tanda kutip meramaikan acara rusak itu. Ya. Nah, nggak tahunya memang itu sengaja. Ya. Begitu sesi pertanyaan masuk, mereka langsung nyerang pembicara, langsung nyerang dengan pernyataan-pernyataan
mendiskreditkan bukan hanya pikiran Cak Nur tetapi acara itu sebagai bagian dari cara kita liberalisasi segala macam yang gak ada urusannya. Justru padahal kan kita di situ betul-betul mengenangkan satu itu pikiran Cak Nur, tetapi kedua yang paling penting adalah bagaimana mendakwahkan Islam Indonesia yang ramah. Itu persis di bagian itu. Mereka kan datang dengan sejumlah pertanyaan yang asumsi kan, mereka nggak kenal, mereka nggak tahu jalan diskusi seperti apa. Setelah bertanya, mereka pulang. Jadi bertanya mengambil mikrofon dari belakang, dia jalan. Jadi bertanya itu bukannya nggak diskusi ya, bukan di mic begini, tapi berjalan-jalan ke ruangan gitu loh, sekeliling ini kan. Jadi mengacaukan. Tapi itu bisa diatasi. Jadi ada caranya lah kita. Kedua di mana waktu itu ya? Di Lebak kalau nggak salah, saya ingat juga. Nah di Lebak juga orang-orang yang sama. Jadi orang yang sama dari Serang datang ke tempat itu. Yang paling nggak enak itu waktu di UGM di Jogja UGM itu. Waktu itu Mas Dawam itu kan almarhum Mas Dawam ini kan orang yang sangat concern pada minoritas kan. Terutama waktu itu Ahmadiyah, soal nasib teman-teman Ahmadiyah. Mas Dawam itu bukan soal keyakinan, tetapi ini hak orang untuk hidup. Hak orang untuk hidup. Soal keyakinan kan soal yang masing-masing. Itu diperdebatkan. Itu bisa masih dalam perdebatan. Tetapi buat Mas Dawam waktu itu, almarhum Mas Dawam, yang paling penting adalah menjaga orang ini tetap dia berhak hidup di tanah dia. Jadi nggak bisa dipersekusi, nggak bisa diusir dari tanahnya. Nah orang-orang ini kan melakukan itu. Nah jadi mendengar Mas Dawam itu sebagai pembicara, lalu mereka datang ke sana. Mereka datang dan merusak acara. Tapi begitu dijawab sama Mas Dawam, ya itu tadi yang saya bilang, mereka bukan mencari kebenaran, bukan mencari jawaban, tetapi memang membenarkan, mencari pembenaran itu. Ini tetap kan repot. Tetap nggak terima juga. Nggak terima karena dia bukan untuk itu. Jadi itu tantangannya lah ya. Iya tantangannya ada, tapi kita kita punya jalan keluar lah ngatasin yang seperti itu. Nah terakhir bro, ini karena lu kan sekarang ya sudah menetapkan diri untuk bergelut di NCMS lah, pemikiran Cak Nur. Seberapa jauh sih atau seberapa lama lu mengenal pemikiran Cak Nur? Karena ya memang lu kan dari dulu di UIN gitu loh, sudah kenal dengan pemikiran Cak Nur, tapi ya gua rasa gua juga nggak sedalam lu kan mengenal pemikiran Cak Nur. Itu seperti apa bro? Iya, kalau soal kedalaman ini kan ini subjektif ya, artinya harus diuji juga. Cuma tetap Cak Nur itu semakin didalami sebetulnya semakin luas ininya kan, samudra pikirannya makin banyak yang perlu kita gali sebetulnya. Misalnya yang paling banyak disalahpahamin dari Cak Nur itu kan, Cak Nur bukan disalahpahamin. Yang paling banyak orang belum dapat itu soal gagasan Cak Nur tentang perempuan, tentang kesetaraan gender. Itu kan di dalam beberapa karya memang Cak Nur nggak secara tegas bicara soal itu. Nah, ketika membaca Cak Nur konsep dia tentang tauhid, tentang kebebasan, itu baru kita ketemu bahwa sebetulnya buat dia kan tauhid itu kan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada orang-orang bukan pada entitas-entitas lain yang di bawahnya. Jadi itu di situ ada pembebasan. Maksudnya ada pembebasan manusia gitu, menolak perbudakan. Nah, ketika kita bicara tentang gender itu kan jadi semacam landasan Cak Nur untuk bicara tentang kesetaraan. Jadi ada kesetaraan, ada kebebasan, itu sebenarnya bisa ngambil dari situ. Nah, begitu mendalami Cak Nur baru ketemu, oh ini sebetulnya ini yang dia maksud, yang dimaksud tentang kesetaraan gender. Terus kemudian juga tentang Islam Indonesia. Prediksi Cak Nur dulu kan pernah bicara bahwa kita tuh nanti akan berhadapan dengan satu masa di mana agama itu, dia menulis pikiran orang lain bahwa agama itu menjadi problem sebetulnya. Itu kan buat Cak Nur kan sebetulnya dia agama itu menjadi masalah ketika dia tidak dipahami secara baik sebetulnya. Jadi problem kita sekarang ini kan kita maunya instan, maunya cepet, maunya yang gampang-gampang aja, nggak mau kedalaman. Nah, kalau kita mau mendalami pikiran-pikiran Cak Nur kan pasti akan lebih terang ininya kan, lebih dapat lah ininya. Ya tentu kan yang paling pasti kan karena lu sekarang sedang bergelut di NCMS, pastilah sehari-harinya menggeluti pemikiran Cak Nur.
Nah kalau boleh tahu, mungkin gua nggak mau bilang tokoh sentral ya, maksudnya tokoh-tokoh yang ada di NCMS yang sampai saat ini mungkin mewakili pemikiran-pemikiran Cak Nur itu siapa, Bro? Itu ada orang seperti Profesor Azumardi Azra, itu kan itu orang yang apa ya, saya kira level mungkin di bawahnya ya, di bawah Cak Nur yang banyak menggeluti juga pikiran-pikirannya. Menjadi semacam, ya dia bilang dia pernah sebagai muridnya, tetapi dia benar-benar menerjemahkan pikiran-pikirannya secara baik. Kemudian ada Profesor Komarudin Hidayat. Itu kan sekarang Mas Komar ini membuat sesi selama pandemi sampai sekarang masih jalan, namanya Cak Nurian Urban Sufism with Komarudin Hidayat. Nah, itu jalan. Itu live ya? Itu ya live di live, ya? Zoom ya, di Zoom, via Zoom setiap 2 minggu sekali itu jalan. Jadi Mas Komar yang gawangin itu. Itu tokoh ya, itu kalau bisa dianggap tokoh ya iya di di kita ya, di NCMS gitu. Kemudian ada orang seperti Pak Kausar Azhari Nur, Profesor Azhari Nur itu kan, Kausar Azhari Nur ini memang orang yang sangat telaten ya, pemikir yang sangat telaten, yang sangat kuat gitu. Itu menggawangi jurnal Titik Temu. Ini yang mengasuh Pak Kausar. Lalu kemudian ada siapa? Ada Kang Yudi Latif. Kang Yudi Latif jadi board kita di Dewan Pendiri. Ada Mas Budi Munawar Rahman. Lalu kemudian di bawahnya nanti ada Kang Wahid Nafis. Yang milenial siapa? Di bawahnya tuh ini anak-anak yang latihan mubalik, ini mereka terlibat juga di dalam kegiatan-kegiatan kita. Itu ada orang seperti Akmal di Bekasi. Jadi mencetak ya. Iya, benar. Kita mencetak itu biar mereka juga ikut ke depan. Ada orang seperti Mabrur Inwan ini sekarang sih dosen dia, mengajar di Universitas Az-Zahra. Ini orang yang dulu pernah ikut pelatihan mubalik kita, anak muda yang yang baik, bikin juga konten banyak dia. Konten-konten kayak gini positif tentang bermedia sosial secara beradab misalnya. Ya itulah dia bikin gitu teman-teman. Itu akarnya sebenarnya dari pikiran Cak Nur juga ya. Situ, dia kembangkan menjadi konten gitu ya. Oke, guys, itu bincang-bincang saya dengan Bang Oji, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini kita alhamdulillah pemikiran besar dari seorang tokoh besar, masih banyak orang-orang yang memelihara bahkan menyebarkannya untuk kebaikan, terutama ya kebaikan Islam ya, karena Cak Nur itu kan pemikir Muslim gitu. Demikian bincang-bincang saya. Sampai jumpa dengan bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu tunduk kepada sesuatu yang membawa keselamatan, selamat. Itu bahasa Indonesia selamat itu dari perkataan Arab salamatun, dan juga membawa salamun, kedamaian. Nah, juga membawa kepada keutuhan diri, integritas pribadi atau integralitas pribadi. Dengan adanya ketundukan jenis ini, yaitu ketundukan jenis Islam itu, maka diharapkan seseorang akan mendapatkan keutuhan pribadinya.